warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ajeng Wulandari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Mimika. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan mewawancarai teman sejawat saya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Melda Siregar, mengajar bidang studi PPKN. Oke, jadi seperti yang pertemuan kita sebelumnya, saya hari ini akan mewawancarai Ibu Melda terkait dengan praobservasi. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Melda. Jadi sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Silakan, Ibu Melda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita mulai ya Ibu. Oke. Baik, untuk tujuan pembelajarannya dari Ibu Melda besok apa ini tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran saya itu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Di kelas 7 Bu ya? Iya, di kelas 7. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Melda, apa saja nih? Di area mana saja yang akan Nanti kita di area pengetahuan yang mau kita kembangkan itu supaya mereka memahami bidang kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kan ada 4, bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Jadi di pengetahuan ya kan? Iya. Lalu apa saja strategi yang sudah Ibu Melda siapkan? Strategi yang sudah saya siapkan sesuai dengan kondisi mereka. Saya mengajarkan mereka itu dengan bantuan ini saja nanti, dengan gambar. Karena kalau saya paksa juga mereka untuk menghafal sesuai dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan materi tersebut sangat sulit menurut pandangan saya, karena sebagian dari mereka itu ada yang kurang paham membaca atau belum bisa membaca 80% begitu. Jadi strateginya menggunakan media gambar Media ya? gambar. Media gambar. Kemudian ada metode yang lain? Metode yang lain yang saya pakai itu metode diskusi. Metode diskusi dengan membagi kelompok. Iya, saya bagi mereka dengan kelompok. Pembagian kelompoknya berdasarkan apa itu? Saya bagi mereka berdasarkan tingkat kemampuan mereka dengan tujuan supaya yang temannya yang sudah bisa atau memahami bisa membantu temannya yang satu begitu. Oke, baik. Jadi strategi yang dipersiapkan berupa media dan metode diskusi Bu ya? Iya. Oke, baik. Kapan ini kira-kira akan kita laksanakan observasi kelas? Hari Rabu. Hari Rabu. Oke, baik. Jam ke 5.67. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Melda untuk wawancara praobservasi ini. Nanti kita akan ketemu lagi di dalam kelas untuk observasi. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Demikian percakapan kami, percakapan praobservasi kelas sebelum supervisi. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Sudah lapar kan? Siap. Semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa, Esther.
Latihan ada berapa sekarang? 21 ya? 21 atau 20? 21. Oke. Terima kasih. Nah, ada yang ingat materi kita minggu yang lalu kan? Ada sama. Kerjasama artinya apa? Ada yang ingat? Usaha yang dilakukan dua orang atau lebih. Coba ulang ya. Ya, benar sekali, yaitu usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apakah kerjasama itu bisa dilakukan satu orang? Jadi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, materi kita hari ini ada hubungannya tentang kerjasama, ya. Ada hubungannya tentang kerjasama yang kita pelajari minggu yang lalu, tetapi hari ini kita mempelajari kerjasama dalam lingkup negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Ada 4. Ada berapa? 1. Ada yang tahu kan? Oke, itu yang mau kita pelajari, ya. Yang pertama nanti kita akan membahas kerjasama dalam bidang politik, kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi, yang ketiga kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan keempat itu kerjasama dalam bidang beragama. Nah, ibu minta kita bagi atau terbagi dalam 4 kelompok, ya. Kelompok pertama nanti saya berikan namanya kelompok kerjasama di bidang politik. Mana kelompok politik? Oke, ada 5 orang. Kelompok kedua saya beri nama kelompoknya kelompok bidang ekonomi. Oke, ada berapa anggotanya? 5. Kemudian kelompok ketiga saya beri nama kelompok bidang pertahanan keamanan. Mana orangnya? Memang betul ini pertahanan keamanan laki-laki semua. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Dan kelompok keempat, nama kelompoknya kerjasama antar umat beragama. Nah, kerjasama ini tidak asing lagi kata itu, ya, bagi kita karena kita sudah terlibat di dalamnya. Tetapi yang kita bahas ini atau kelompok masing-masing bahas sesuai dengan bidang kerjasama masing-masing. Nah, ibu akan memberikan tugas kelompok masing-masing sesuai dengan yang tertera di dalamnya, ya. Ada tugas di dalamnya itu yang sudah ibu berikan di kertas itu, ya. Bisa dilihat masing-masing? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, tapi sebelum membahas ini, ibu mau bertanya, kira-kira apakah tujuan kamu mempelajari? Apakah tujuan, ya, yang kamu dapat setelah kita belajar bersama? Atau adakah manfaatnya bagi kamu? Ada. Apakah? Minggu yang lalu ada ibu sampaikan kerjasama itu hanya bisa dilakukan ketika ada kekeluargaan dan sikap membina sikap persatuan dan kesatuan, ya toh? Oke, harus ada. Contohnya, kalau kita mengangkat sebuah meja ini, kalau kita kerjasama, kalau tidak ada rasa kekeluargaan dan rasa persatuan dan kesatuan ini tidak akan bisa pindah.
satu angkat ke sana, yang satu angkat ke sini tidak akan bisa. Nah, untuk itu dikerjakan yang ibu minta di kertas masing-masing. Ada? Sudah dapat semua? Oke. Kelompok berapa yang rasa sulit? Ini kerjasama di bidang apa? Beragama. Kerjasama di bidang antar umat beragama. Kalau ini dalam bentuk koperasi. Ekonomi. Ya, ekonomi. Ya. Tapi di sekolah kita belum ada koperasi sekolah ya. Ibu ambil ini dari sekolah lain. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kalau misalnya ini ada ini Politik. semua sudah pintar, berarti tinggal dikerjakan yang ibu kasih. Saya kasih waktu 20 menit dan sekarang selesaikan supaya presentasi per kelompok. Ayo. Sudah? Ya. Sudah betul, 100%. Mana? Ini kelompoknya. Padahal kelompok kami kelompok 2. Satu Aliance, 2 Awalice, 3 Fernandus, 4 Aprilia, 5 Misia. Kami mau membacakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Selama 1 kerjasama dalam bidang ekonomi di Dinasti UUD 1945 pasal yang tidak berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat maksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketiga, contoh perekonomian yang berasas tiga, koperasi sebagai badan usaha koperasi beranggota orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Sudah. Koperasi bukan koperasi yang berdasarkan Oke. Ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada. Oke, berikan
akan cek ulang. Mari kita sama-sama melihat kerjasama di bidang politik. Kerjasama di bidang politik adalah merupakan pengamalan sila keempat, yaitu bunyinya sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam musyawarah berwakilan. Sila keempat namanya kepala banteng. Nah, permusyawaratan ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu mengenal mufakat. Ini yang ada pertanyaan tadi. Mufakat itu adalah apa? Itu pertanyaan Bapak. Siapa tadi? Ya, mufakat itu dikatakan mufakat adalah sepakat. Contohnya berunding, ya berunding mereka. Contohnya mau mengangkat atau memindahkan sesuatu barang, ya mereka itu harus sepakat dulu, ya menemukan kata sepakat supaya bisa pindah, toh, ya. Beda dengan nanti kalau demokrasi ada hubungannya ke situ juga politik, dia pengambilan suaranya berbeda, ya itu melalui voting, ya. Kalau ini kan mufakat. Jadi kalau mufakat itu kata sepakat dan umumnya itu lisan. Tahu lisan toh? Tahu kan lisan? Saya berbicara lisan atau tulisan? Saya menyampaikan sesuatu dengan kamu lisan atau tulisan? Lisan kan tidak? Jadi mufakat itu cenderung kita dapatkan melalui lisan. Ya. Kalau misalnya seperti kita pemilihan OSIS itu kan untuk mengambil suatu kesepakatan juga, tapi kita sudah melalui voting atau pengambilan suara, ya toh. Nah, kalau mufakat ini cenderung dilakukan bisa pada saat jumlahnya sedikit, ya. Kalau dia sudah dalam kapasitas banyak, itu akan sulit. Nanti bilang saya tidak. Ya, itu perbedaannya. Jadi lebih bagusnya mufakat. Kalau sedikit orangnya bisa dilakukan pengambilan suara dengan cara mufakat. Tapi kalau sudah banyak, ya seperti pemilihan kepala desa, pemilihan anggota dewan itu nanti melalui voting atau pengambilan suara. Oke, sampai sana bisa paham. Kemudian yang kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi tadi siapa? Nah, kelompok ekonomi itu, ya, negara ini kita ini adalah negara hukum. Undang-undang. Supaya kamu konsentrasi. Coba perhatikan. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi setiap yang dibentuk itu seperti siapa tadi? Pertanyaan ini ada bagus juga pertanyaan siapa ini tadi? Teman siapa tadi? Ya, aliansi bertanya tadi, Ibu Koperasi kenapa tidak ada di sekolah kita? Ini adalah pertanyaan yang lain. Ya. Koperasi itu tidak asal didirikan. Itu tadi jawaban saya toh. Harus dia berbadan hukum. Harus ada aturan, harus ada anggota, harus ada ketua. Harus ada izin. Jadi kalau kami nanti lihat di kota ada tulisan koperasi itu sudah ada izinnya. Jadi kalau kita dalam bentuk sekolah ada koperasi, misalnya koperasi sekolah harus
contohnya dari paling tidak dari kepala sekolah, ya, sebagai pemimpin. Jadi itu tidak sembarang mendirikan langsung nanti misalnya ibu tulis koperasi sekolah, tidak bisa, ya. Walaupun kita sudah memiliki sikap kekeluargaan di dalamnya, kekeluargaan dan sikap gotong royong. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke. Perhatian. Berdiri dulu semua. Berdiri. Angkat tangan ke atas. Ada buah di atas. Ambil. Buahnya tinggi sekali. Ambil sambil cincin. Ayo. Dapat, siapa yang sudah dapat? Buahnya lembek atau tidak atau keras? Keras. Oke, silakan dulu. Ini ada karena saya lihat ada mengantuk, makanya ibu buat seperti itu. Oke. Semangat toh? Semangat. Nah, materi kita hari ini mempelajari tentang bentuk kerjasama dalam negara Republik Indonesia. Ada berapa? 1. Kerjasama dalam bidang politik. 2. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi diatur dalam pasal 33 ayat 1. Kemudian yang berikut, kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. Kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. TNI dan Polri adalah sebagai TNI dan Polri adalah sebagai pertahanan yang utama. Rakyat adalah sebagai pendukung. Kemudian yang terakhir, kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama di Indonesia diatur dalam pasal 29 ayat 2. Kita serentak mengucapkan pasal 29 ayat 2. Bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Oke, sampai di sana pertemuan kita hari ini. Ya. Saya kasih tugas hanya untuk menghafal pasal 29. Ini tugasnya, menghafal ya. Nanti ibu buat nilai tes kita. Pasal 27 ayat 3. Kemudian pasal 29 ayat 2. Oke. Itu di mana, Men? Ada di sini. Ada. Kamu yang tidak baca, berarti ada yang tidak baca. Ada. Ya, sebagian sudah dapat tadi, tapi sebagian ada yang tidak. Oke, tugas saya rumah minggu depan tes secara lisan. Bisa toh? Itu tidak banyak. Oke. Baik.
dari WA semalam kayaknya saya lupa Oh membalas. iya Gimana Ibu nih? ya. Apa ini? Tujuannya itu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama di bidang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan berbangsa. Nah, ini kan ada 4. Cuma saya lihat kalau saya kasih materi ini, saya lihat kondisi kita punya anak-anak ini kan banyak yang maksudnya kurang memahami dalam hal membaca ketertinggalan mereka. Jadi kalau kita kasih pemahaman tentang sesuai dengan materi yang sebenarnya, ya mereka sangat-sangat kurang. Jadi bagaimana kalau apakah betul bagaimana kalau cara saya ini yang saya pergunakan contohnya seperti ini, saya sederhanakan saja. Misalnya kerjasama dalam bidang politik itu kan diatur dengan sila keempat, kemudian ada pasal 27 ayat 3 yang mengaturnya. Nah, kalau saya suruh mereka untuk membaca, berarti sama sekali saya kan tidak dapat hasil, kasarnya seperti itu. Yang saya hanya lakukan hanya bisa ya mungkin berupa gambar kah, dan dengan bisa dengan bantuan angka, mungkin seperti itu kah? Bagaimana kalau menurut Ibu Ajeng? Nah, hasil yang Mem ingin dapatkan dari mereka ini hasil yang bagaimana? Maksudnya kan saya ingin mendapatkan hasil yang ini, mereka memahami bahwa kerjasama di bidang politik itu sesuai dengan sila keempat. Kemudian mereka itu harus bisa menghafal misalnya pasal 27 ayat 3. Begitu. Sementara kalau saya suruh mereka menghafal atau untuk mengetahui, mereka saja tidak tahu membaca. Nah, kalau dari yang Mem ceritakan tadi mereka tidak tahu membaca, ada nggak kira-kira yang Mem lakukan supaya yang tidak tahu membaca ini juga memiliki hasil yang sama nanti yang akan didapatkan dengan teman-temannya yang sudah bisa membaca? Hanya mungkin dia berupa pemahaman kalau ada gambar saja. Contohnya seperti ini kan mengenai pemilu. Nah, hanya sedikit di situ saja, tapi untuk yang lainnya nanti pemahaman yang lain tidak akan bisa. Pemahaman yang lain itu yang seperti apa maksudnya? Maksudnya seperti ini tuh, pemilu ini kan ada aturannya juga. Nah, untuk memahami aturan ini mereka yang tidak bisa. Tapi kalau misalnya pemilu itu dilakukan dengan cara langsung umum bebas rahasia karena ada kotak suara, ada yang pandu, mungkin mereka bisa lakukan. Pemahaman hanya sekilas di situ. Tapi yang namanya nanti ini diatur di sila keempat belum tentu juga. Karena nanti apa bunyi sila keempat itu belum tentu semua mereka tahu. Nah itu. Dari yang tadi Mem ceritakan, Mem akan membuat simbol atau gambar gitu ya? Iya. Untuk membantu mereka. Apa itu sudah dibuat atau masih dalam rencana? Ini masih dalam rencana karena saya rencana itu membuatnya gambar berupa gambar dengan dipadukan dengan angka, karena itu kan ada 4 bidang juga toh. Nah, bidang politik, ekonomi, agama. Jadi nanti harus saya pilih-pilih. Nah, cuma yang saya lihat mereka ini kalau dari segi gambar yang cepat untuk memahami itu bisa dari hanya itu saja. Dalam setiap topik dia ada yang sedikit-sedikit saja. Maksudnya tidak bisa menyeluruh untuk pemahamannya. Berarti Mem nanti akan bagaimana nih strateginya untuk di kelas untuk mempraktekkan apa yang Strateginya kalau menurut saya harus ini, mereka saya bagi 4 kelompok. Jadi 1 kelompok itu membahas tentang bidang politik, 1 bidang agama, 1 bidang ekonomi, begitu. berdasarkan apa itu pembagian kelompok? Nanti saya bagi mereka itu berdasarkan mereka punya
yang saya lihat selama ini mereka punya kemampuan saja, karena ya misalnya satu yang sudah bisa membaca, yang satu ini dicampur begitu, istilahnya apa istilahnya, Diferensiasi. iya Jadi nanti akan dibagi kelompok dengan satu kelompok itu kemampuannya beragam ya. iya supaya saling membantu toh. Saling membantu. Kira-kira ini kapan nih mau dicoba untuk seperti ini yang baru sampaikan tadi? Besok di jam saya 6.78. Dalam melaksanakan rencana yang sampaikan tadi butuh dukungan dari siapa aja nih? Dari teman atau dari kepala sekolah? Ya butuh dari teman juga, kepala sekolah harus ini juga. Untuk dukungannya seperti apa yang mengharapkan? Ya dengan salah satunya itu kan kita membutuhkan media, berarti kan kita menggunakan materi untuk beli kertas apa semua untuk keperluan ke sana toh. Oke, jadi yang butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, kemudian dalam hal finansial mungkin ya? Satu dalam hal finansial, kedua mungkin dalam hal apa nih, supaya kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi dari teman, Iya teman sejawat begitu. Oke, nanti saya akan tunggu cerita yang berikutnya nih setelah dipraktekkan. Apakah ada perubahan pada anak-anak sesuai yang Mem harapkan? Oke, terima kasih untuk Oke, sampai ketemu besok.